Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara, para tokoh dan sepuh masyarakat, hadirin jamaah Majlis Ta'lim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas yang insyaallah bersama segenap pengurus PKM, pengurus Majlis Ta'lim yang insyaallah semuanya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk mengawali dan membuka pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karamah dan barakah surah Al-Fatihah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita iman Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, serta Allah luaskan kepada kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat husnul khatimah dan ridhonya fid dunya wal akhirah. Lillahi ta'ala bitilkan niya wila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyati radhiyallahu anhum ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i wa salihin, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin bin Qadir Jailani wila hadrati sultan awliya Syekh Bilasan Sazili wila hadrati sultan awliya Syekh Baudian Syabandi wila Raden Abdul Razak At-Tarmasi wila Syekh Haudis Salam wila Syekh Qudari bin Hasan wila hadis Simbah Penjalu wila Syekh Romokim Mustaqim bin Syekh Romokim Widal Mustaqim wila Yasbullah Al-Marzuki wila hadis Syekh Haji Mahfuz Syafi'i wila Syekh Syarahuddin Abdul Jalil Mustaqim wa usulihim wa abrihim asyihim wa talimizim zawjati min intasyabi ilayhim qaddasallahu asrarahum wila harati Sayyidina Khadir alaihissalam wila hadi jamil awliyatis al-jina fi Indonesia wila jami' arwahi abaina wa umhatina ajdadina wa jaddatina amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalid man haqqun alina wa limasyihina muallimina wa asatizatina, khususan ila jami'il munfiqina amwalahum wal mutasaddiqina fi hadzal masjid al-ikhlas al-ahya'i minhum wal amwat, syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian dan bahasan kita seputar mendoakan mayit, menyedekahkannya atau bersedekah atas nama mayit. Dan pada kajian yang lalu
pekan yang lalu kalau tidak salah ya kita libur sementara karena saya dalam keadaan kurang sehat, dan alhamdulillah sekarang sudah ya agak mendingan lah, bisa dibilang 80%. Tapi saya belum bisa jauh-jauh dulu, paling nanti setelah dari sini saya pulang, nggak ngelanjutin ke RW 3 karena kejauhan, juga cuacanya belum belum normal ya. Jadi ya dijaga-jaga dulu biar lebih stabil lagi nanti. Doain aja ya. Jadi pada bagian yang lalu kita mengkaji tentang mendoakan mayit. Jadi sangat penting mendoakan mayit, apalagi mayit itu adalah orang tua kita ya, dan masih saudara-saudara kita, keluarga kita. Andai kata di luar itu sekalipun, kalau dia masih dalam garis keimanan yang sama dengan kita, tetap kita doakan sepanjang waktu, baik itu doa ada di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan ketika kita mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, sesungguhnya itu bukan, manfaat besarnya bukan saja diterima oleh mayit Pak, jadi juga diterima oleh kita yang mendoakan. Jadi ketika kita mendoakan mayit ya supaya diampuni oleh Allah, itu nanti insya Allah kita juga yang doain dosa kita diampunin ya. Apalagi termasuk doa di mana yang kita doain nggak tahu Pak, itu termasuk doa yang utama. Jadi ketika kita doain orangnya nggak tahu, kita punya tetangga yang dekat maupun jauh ya, terutama mungkin yang hidupnya agak susah, kerja ekonominya agak susah, terus kita doain, ya Allah mudah-mudahan tetangga saya tuh Fulan bin Fulan ya, dimudahkan, kau berikan kemudahan rezekinya ya, kau berikan keberkahan. Itu termasuk doa mustajab Pak. Doa mustajab itu diantaranya kita mendoakan orang itu sementara orang itu enggak tahu kita doakan ya, atau ada orang lain doain kita gitu. Bapak kemarin badan doain saya nggak tahu kan kapan doainnya, di mana ya kan, dalam sholat sujud apa di luar, itu yang jelas doain saya nggak tahu. Itu termasuk doa mustajab. Atau sebaliknya saya doain bapak-bapak ya kan, bapak mah lagi ngapain di rumah ya kan, jam berapa di mana ya saya doain lah pokoknya. Tapi bapak-bapak nggak tahu, itu termasuk doa mustajab ya. Termasuk doa mustajab ketika kita dijolimin Pak, kita difitnah, dihasut orang, itu ketika kita minta sama Allah doa kita dikabul Pak. Jangankan kita yang orang Islam, orang kafir aja ketika kita jolimin, dia nggak terima, nggak senang, dia minta meskipun kata-katanya bukan ya Allah, ya Tuhan atau dewa apa disebut ya, ini orang yang rampas tanah saya 1 jengkal, tolong laknat ya Allah. Dilaknat orang itu ntar juga. Meskipun orang yang kita jolimin orang apa? Orang kafir, orang di luar Islam Pak. Makanya kita itu ya secara garis besar kepada semua makhluk Allah di muka bumi ini, apalagi yang namanya manusia, kita jangan sewenang-wenang. Jangan karena kita lihat wah dia orang kafir bukan agama Islam, kita injak, kita banting, gua nggak apa-apa, nggak boleh. Iya, tetap tanahnya nggak boleh, hak dia yang dia miliki nggak boleh kita rampas, kita ambil, kita zolimin, kita punya hutang umpamanya, ya kan kita nggak usah bayar sama dia mah, kenapa orang kafir ini, jangan. Ya tetap kewajiban kita untuk membayar. Gitu. Nanti kalau dia dijolimin, dia nggak terima, dia minta kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya Pak? Sebetulnya siapa Tuhannya? Allah juga kan. Iya. Allah itu pokoknya makanya paling nggak senang orang berbuat zolim ya. Dan Allah itu satu-satunya pelindung orang yang dizolimin Pak.
Jadi ketika kita dijolimin orang, apa berupa nama baik kita disebar yang enggak, kita enggak ngerjain yang enggak benar dibilang ngerjain, pokoknya fitnah lah, ya atau diceritain aib kita, kekurangan kita, ya itu kesempatan kita berdoa pada Allah, ya. Cuman justru buat kita nih yang sesama Muslim yang memfitnah kita orang Islam, ya apalagi itu, ataupun mungkin di luar Islam yang memfitnah kita. Dan doa kita mustajab, berdoalah yang baik. Jangan mentang-mentang mustajab, nah kesempatan nih. Ya kan yang fitnah gue sumpahin biar ketabrak kereta. Jangan, kesian ntar anak bininya, iya kan? Kita berpikirnya panjang gitu loh Pak. Jangan berpikir sekedar dia nyakitin kita, fitnah kita, jangan tapi dia punya istri, dia punya anak. Benar-benar tabrak kereta bagaimana? Ya kan dia keluarganya, anak istrinya anaknya jadi janda, apa anak-anaknya jadi yatim. Mau kita nanggung anak yatimnya? Agak mau juga kan? Iya. Masalah menanggung anak yatim kan nggak peduli meskipun bapaknya dulu sering nyakitin kita. Kita kewajiban apa? Mengasuh atau membantu anak yatimnya. Oh, enggak, gua nggak mau bantu ke anak yatimnya dia. Emang apa? Bapaknya dulu mau gue jahat banget. Gak boleh begitu. Makanya ketika doa kita mustajab dan kita dizolimin, minta yang baik-baik aja, ya Allah yang memfitnah saya supaya engkau buka hatinya gitu. Ya, andai kan kalau hatinya dibuka dia nggak ngerjain gitu lagi sama kita juga sama orang lain. Gitu. Kalau kita doain minta dia cepat mati terus mati beneran. Sementara yang dia zolimin banyak, nyumpain yang ada yang nyumpain tapi nyumpainnya yang lain biar usahanya bangkrut, ya mati orang. Gue pengen tahu biar dia ngalamin bagaimana usaha yang bangkrut, dikejar mati, jadi dia nggak ngalamin bangkrutnya. Jadi kan orang malah pada nggak terima juga Pak. Makanya kita doanya yang baik-baik aja lah, jangan doain itu yang nggak benar, apalagi memang orang itu nggak ngapa-ngapa sama kita, ya kan. Nggak jolimin kita, nggak nyakitin kita, nggak mengotori nama baik kita. Lah terus kemudian kita doain yang enggak usahanya biar bangkrut, rumahnya biar rubuh, ya kan, motornya biar ketabrak, apalah jangan. Ya kita doain yang baik-baik. Karena ketika kita mendoakan kebaikan itu pertanda kita orang baik. Tapi ketika kita mendoakan kepada yang lain itu doa yang jahat, yang nggak benar, itu menunjukkan kita nggak benar, kita nggak beres, ya. Dan tentunya kan kita pengen beres, ya di mata Allah tentunya. Nah itu ya, jadi ulasan yang lalu seputar mendoakan mayit, ya termasuk di dalam hal ini nanti terkait dengan menyedekahkan, ya. Sekarang kita lanjutkan hadis warawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari telah meriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu, apabila meninggal dunia, al insanu manusia. Ini kalimatnya, teksnya bunyinya al insanu. Biasanya yang sering kita dengar apa? Iza mata benu Adam. Itu yang sering kita dengar. Apabila telah meninggal dunia keturunan Adam, maksudnya manusia. Jadi sama saja, cuman ini riwayat Muslim bunyinya al insan. Nah, kalau yang bunyinya Ibnu Adam itu riwayat siapa? Itu riwayat Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim. Ya, jadi makanya Bukhari Muslim ini guru dan murid yang prestasinya paling tertinggi di dalam sejarah Islam mengenai ilmu hadis dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masing-masing ribuan bahkan jutaan hadis Pak dihafal di luar kepala, berikut sanad atau perawi-perawinya. Jadi dari sampai nyambung ke Rasulullah itu hafal, dan jumlahnya ribuan, puluhan ribu, ya, bahkan jutaan.
Kita mau boro-boro pakai ya kan ngapalin hadis sampai puluhan ribu sampai jutaan bersama dengan perawinya, dengan sanadnya. Udah jauh dah kita ya. Itu beliau dua-duanya Imam Bukhari dan Imam Muslim bukan orang Arab Pak. Orang Khurasan ya, provinsi Rusia Soviet pada masa dulu ya, pada masa dahulu. Kemudian setelah Soviet runtuh tahun 1982 kalau nggak salah, dengan politik glasternya doanya Soviet runtuh, maka kemudian masing-masing provinsi Islam yang ada di wilayah Rusia semuanya berontak berdiri sendiri menjadi negara Islam, tapi tetap menjadi negara bagian dari Rusia. Tapi memang mayoritas itu Pak daerah Rusia atau Soviet dulu yang sebagai negara komunis itu sebetulnya penduduknya mayoritas Muslim Pak. Dan hebat-hebat terutama yaitu Imam Bukhari Muslim daerah Bosnia ya kan, kemudian daerah Khurasan, Asia Tengahnya itu sangat banyak ulama-ulama besar Islam Pak. Ya, itu bukan orang Arab. Bukan orang Arab Pak ya, namanya termasuk orang Ajam, jadi di luar Arab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi beliau memang ketika mempelajari hadis dan memperoleh hadis itu mengembaranya sampai ke negara-negara Arab Pak. Mengembara satu hadis aja itu ya, beliau itu mendatangi beberapa negara atau negeri Islam hanya untuk apa? Memastikan hadis dari si A ini orang bener apa enggak. Itu cuma dari sini doang Pak, ini orang bener apa enggak. Kalau umpamanya masyarakat di sekeliling situ ya mengakui bahwa si A ini orang benar, orang baik, orang takwa, daya hafalnya kuat, akhlaknya cakep, ibadahnya tinggi. Ya udah. Ditanya si B, A kan dari B dapatnya kan? Lalu B-nya bagaimana? Terus B ke C terus sampai Z Pak. Itu bener enggak orangnya? Jadi enggak main tulis-tulis aja. Ya kalau main tulis-tulis doang hadis ini begini tulis. Enak banget begitu Mak. Iya, ya. Tuh, sampai Z itu dipastikan benar, bukan sekedar benar, IQ-nya tinggi, kuat. Jenius, super jenius, bukan sekedar jenius, super jenius. Kalau super jenius itu nyebut hadis Pak. Ya, dari satu perawi sampai terakhir Z itu nerotos saja. Enggak ada yang salah. Kalau nerotos semuanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu ya itu putus-putus mulu, berhenti mulu, nggak dipakai hadisnya. Nggak dipakai hadisnya sama Imam Bukhari sama Imam Muslim. Begitu. Iya nggak dipakai Pak. Atau daya hafalnya kuat ya. IQ-nya super tinggi, super istimewa. Tapi begitu diselidikin ya lagi makan bakso di pinggir jalan lagi nongkrong. Nggak dipakai Pak hadisnya. Masa seorang perawi hadis kayak begitu kelakuannya, makan bakso di pinggir jalan sambil nongkrong. Emang haram? Bukan masalah haram, etika itu bukan haram. Ya, kalau haram itu jalur hukum. Kalau jalur hukum itu halal. Makan bakso di pinggir jalan. Yang penting dia belinya boleh duitnya sendiri. Dan nggak pakai nodong sama tukang bakso, bikinin gua 2 mangkok ya. Kakak gua tembak. Itu lain lagi cerita. Jalur hukum bener, tapi kalau jalur etika namanya seorang ulama Pak atau perawi hadis itu apa? Hadis itu kan ucapan Nabi, masa yang riwayatinnya lagi makan bakso di pinggir jalan. Ya kan udah begitu pakai celana buntung lagi. Tuh, makanya saya bilang maaf gitu ya. Kita di kampung kita gelar ustadz itu lihat dulu. Kalau dia masih keliling-keliling di kampung pakai celana pendek, jangan dipanggil ustadz. Iya, meskipun Yasin apal, Tabarok apal. Bagaimana mungkin seorang ustadz kok muter-muter di gang pakai celana pendek? Iya kan? Iya, itu dalam jalur hukum aja udah salah. Ya kan, kenapa buka aurat di atas dengkul, celana pendek kan berarti terbuka haram apa halal? Haram. Itu Pak. Nah, kalau makan bakso kayak tadi kan bukan jalur hukum gitu Pak. Intinya dia makan bakso nggak pakai celana pendek, biasa namanya orang Arab pakai jubah gitu Pak. Tapi
dari segi etika nggak pantas pas seorang perawi hadis meriwayatkan hadis pemakan bakso di pinggir jalan. Ya, itu nggak bagus Pak. Karena termasuk etika atau keilmuannya lemah. Gitu Pak. Daya hafal sebetulnya dalam segi hadis kuat. Akhlaknya udah cakep, tapi dari segi keilmuan lemah. Jadi kalau ditanya kamu dapat hadis ini dari siapa? Dari siapa ya? Kamu siapa aja yang penting hadis. Lah ini nggak bisa. Ya dari segi keilmuan nggak bisa dipertanggung jawab. Ya kan mesti jelas dari AA-nya itu siapa namanya, bapaknya siapa, istrinya siapa. Mesti jelas loh Pak. Perawi hadis tuh begitu. Jadi nggak sembarangan. Ya, kalau macam kelas-kelas begini mah kayak saya dan guru-guru lain sebenarnya mah udah kelas teri banget Pak. Iya makanya kalau dipanggil ustadz sebetulnya udah ketinggian. Kalau panggil ustadz itu kalau di wilayah Arab Pak itu profesor. Itu ustadz dipanggilnya. Al ustadz itu profesor. Kalau kita di sini al ustadz tukang pesor. Iya, iya makanya kalau macam saya pribadi kan kalau dipanggil ustadz itu masih apa? Masih gak enak gitu Pak, kagak nyaman gitu. Ini panggil biasa-biasa aja lah. Ya. Cuman kita kadang-kadang suka salah kaprah. Ya. Nah kita lanjutin lagi. Apa kata Nabi? Idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia. Apabila manusia mati, boleh diartiin begitu Pak. Apabila manusia mati, boleh, sangat boleh. Orang justru yang mati itu sebetulnya yang asli. Karena itu yang bahasa Arab mati, mata gitu loh Pak. Ya. Kemudian kita nyebutnya meninggal ya silakan untuk umum meninggal dunia. Ya kita sesuaikan juga dengan apa yang berlaku di negeri kita sebutan-sebutan itu. Ya. Kalau kemudian telah wafat silakan asalkan disesuaikan. Meninggal dunia ya berlaku untuk umum, wafat kira-kira apa nih Pak? Ya tokoh-tokoh lah gitu, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh apa. Ya kita bilang wafat asalkan dia masih orang Islam. Ya kalau di luar Islam terserah ikutin ya budaya mereka apa. Ya buat mereka itu kalau tokoh-tokohnya meninggal itu sebutannya apa? Mendiang apa-apa. Kan ada tuh ya sebutan khususnya. Nah kemudian juga apa namanya mampus, modar gitu silakan, cuman harus disesuaikan. Jangan mau ulama mampus, ya kan oke anu modar lah, ini anu jangan. Ya, kalau no raja begal mampus ya di pinggir BKT kanyut, boleh begitu. No raja narkoba ya kan modar, ya kan lagi ngambang mayatnya dirawat, enggak apa, jangan wafat. Ya kan giliran kiai modar, ya kan terbalik begitu, jangan ya. Itu kan sebutan-sebutan itu juga termasuk adab Pak, etika. Ya kalau etika itu dia masuk kemana aja Pak kalau etika itu ya. Baik dalam agama Islam maupun di luar agama Islam. Bahkan nggak terbatas dalam sesama manusia ya. Dia juga bisa meluas ke makhluk-makhluk yang lain. Ya manusia udah jelas kepada binatang ya, tumbuh-tumbuhan nggak boleh kita mau binatang selagu-lagunya kita ya kan. Anjing kita ikat, kita seret, kita gantung, kita gobugin. Lu tega buat mah anjing kayak gitu, apa najisnya mugolazo dagingnya haram, nggak bisa begitu. Selagi anjing itu tidak membahayakan, kita haram membahayakan anjing itu. Ya, nggak boleh. Kecuali anjingnya membahayakan. Dia galak, dikit-dikit udah main ragag aja. Dikit-dikit udah main ngoyok-ngoyok aja. Nah, anjing begitu boleh dimatiin. Itu nggak boleh diseksa, matiin aja tembak langsung. Itu atau dipotong lehernya langsung biar dia cepat matinya, bukan diseksa. Tapi kalau anjingnya anteng-anteng aja Pak, baik-baik aja, nggak boleh kita siksa. Oh gitu ya. Nah kemudian ya kita lanjutkan, putus amalnya kecuali 3 perkara. Jadi kalau kita mati ini kudu kita ingat banget Pak, 3 perkara putus dalam hidup kita. Artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi mengerjakan kebaikan, ibadah, ketaatan seperti kita di dunia.
ngaji kayak gini udah nggak bisa lagi. Ya kan makanya jangan pakai nanti aja, nanti aja. Nanti kapan? Ntar kalau gue udah tua-tua, kalau sampai tua. Umurnya kalau kagak, ya kan masih muda udah dicegat duluan sama Ijroil. Ya kan ribet jadinya berat. Nah, ya selagi kita masih ada kesempatan, ada waktu, masih bisa napas, sehat, nah kita ngaji, sholat, ya puasa, sedekah, apa aja yang baik-baik, ya selagi kita masih hidup di alam dunia kerjakan. Sebab nanti pada waktunya, ya pasti semuanya tidak akan bisa kita kerjakan lagi. Ya, jadi sesibuk apapun kita urusan dunia, urusan ibadah, urusan ketaatan jangan ditinggal. Ya, apa sih 3 perkara itu? Sedekah jariyah, ya sedekah jariyah Pak, upayakan. Ini nanti sedekahnya mengalir Pak. Ya, jadi meskipun kitanya udah nggak sedekah, ya, tapi kita terus-terusan dapat sedekah. Kenapa? Karena ada harta yang kita sedekahkan di tempat-tempat yang sifatnya kemaslahatan umum. Ada kebaikan untuk umat. Masjid, musola, madrasah, pesantren, yayasan, bahkan mungkin klinik-klinik Islam, ya, dan sebagainya. Jalanan, gang, apa semuanya. Ya, kita keluarkan uang, atau berupa uang gitu ya, 10.000, 20.000, nggak ada masalah. Ya. Atau berupa barang langsung, semen berapa sak, pasir berapa gerobak, besi berapa, ini berapa ikat lah, berapa batang. Itu ya, selagi itu tertanam di masjid, di jalanan, di madrasah, di pesantren, di mana saja yang mengandung kemaslahatan umum, maka pahalanya akan terus mengalir ke diri kita nanti di alam kubur. Jadi sedekahnya mudah enggak, tapi pahalanya terus gitu loh Pak, enggak putus. Sampai kapan? Sampai nanti bangkit di alam kubur. Ya, kumpul di padang mahsyar. Luar biasa. Gitunya kitanya udah enggak sedekah tapi pahalanya dapet. Itu untuk diri kita masing-masing. Kalau kemudian berpikir, wah kayaknya buah-buah gua dulu waktu hidup sedekahnya kurang nih. Nah, kita sebagai anak berupayalah banyakin sedekah buat orang tua bapak kita atau ibu kita. Ya, nanti mereka akan dapat apa yang kita sedekahkan di masjid, di madrasah, di pesantren, pokoknya tempat-tempat kebaikan. Ya, yang sifatnya dipakai oleh orang banyak, ya kepentingan umum, apalagi dalam hal ini kepentingan umat Islam itu sangat besar pahalanya, ya. Kemudian yang kedua, ya yang pahalanya terus ngalir au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Ya, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Ini ada 2 Pak. Ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Ya, kalau yang kelihatan ya kayak kita ngaji ini kelihatan. Ya, Bapak, saya nyampein, Bapak dengerin. Ya mudah-mudahan bukan sekedar dengerin, sampai masuk ke dalam hati, nyerap ke dalam hati. Ya, nah ini namanya kelihatan ilmu nafinya. Ada yang enggak kelihatan. Dia nggak ngajar, dia nggak khutbah, dia nggak tausiah, nggak ceramah, ya enggak, ya dia cuman ya kerjanya cuman nggak terkait langsung dengan urusan apa ibadah atau agama. Mungkin dia dagang sayuran, dagang apalah gitu ya, atau bisnis apa gitu ya. Tapi ya dia punya ilmu batin yang kuat, hubungannya kepada Allah kuat. Dari mana dia dapat ilmu itu? Dari gurunya. Ya. Gurunya ya dari gurunya. Jadi ilmu itu baik ilmu zahir maupun ilmu batin Pak. Itu dalam Islam masing-masing punya sanad. Sama-sama punya sanad Pak. Ilmu fikih ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Ya, ilmu tauhid ada sanadnya sampai Rasulullah. Ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifat itu juga ada sanadnya sampai Rasulullah. Nah yang batin ya ada sanadnya. Meskipun dia kelihatannya nggak ngajar, tapi ilmu itu bersinar di dalam dirinya Pak. Di dalam hatinya. Meskipun dia diamnya beda sama kita. Kalau kita diamnya boleh jadi ngantuk, boleh jadi capek, boleh jadi ngapa? Lagi mikirin apa begitu ya, menghayal apa, diam kita tuh. Tapi kalau diamnya
orang-orang atau ulama batin itu diamnya zikir dan tafakur, Pak. Diamnya zikir dan tafakur. Orang sampai tidurnya aja zikir, Pak. Iya, kalau ahli batin begitu Pak, ulama batin itu sampai tidurnya aja zikir. Loh kita melek aja kagak zikir apalagi tidur. Iya kan? Ya makanya penting kita semuanya ilmu-ilmu yang memang diwajibkan dalam Islam kita pelajari sedikit demi sedikit, setahap ya demi setahap. Ya hasilnya bagaimana ya urusan Allah. Yang penting kita jalani kewajiban ya. Kemudian yang ketiga yang pahalanya terus mengalir au waladin solihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakannya. Nah ini yang terakhir Pak, anak soleh ya. Bikin anak soleh susah apa berat Pak? Hah? Berat ya? Kalau bikin anak doang gampang ya. Bikin anak gampang. Kalau bikin anak yang soleh, nah itu yang susah. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah ya kan. Apalagi kalau kita lihat anak-anak di masjid, ya pada dasarnya sih anak-anak udah pada mau ke masjid, udah bagus, udah cakep. Cuman pengarahan dari kita kurang. Dari orang tua terutama ya. Pengarahannya kurang, tong kalau ke masjid jangan kayak gitu bajunya. Ya pakai baju koko nih, pakai kain, dibeliin kalau belum punya tuh bocah. Ya, dan peci ilok orang tua tiba koko kain sama peci aja kalau kuat. Ya kan, iya. Nah pesen dah tuh kalau dia orang tuanya enggak sempat ke masjid, awas lu bercanda di masjid, kalau sholat yang bener, amin yang bener. Pesen gitu ya, kita juga ya baik sebaiknya gitu pengurus yang kebetulan ya ada di masjid, ada anak-anak yang datang kurang ini pakainya, ingetin aja nggak apa, jangan yang penting jangan dibentak, jangan diomelin ya. Pesen aja etong, mulai sekarang kalau lu pakainya kayak ini nggak boleh masuk masjid. Itu aja. Ya kan banyak tuh yang pakainya begitu, rambutnya udah kayak kucing nyebur. Ya kan rambutnya pada ya. Tetap mereka kita arahkan, jangan mereka kemudian jadi jauh ke masjid juga jangan. Ya, itu biar mereka betah ya tinggal di masjid ya kan, yang penting kita tinggal arahin aja begitu, takutin aja, bukan di maki-maki doang, jangan ya, awas dong gitu aja. Kalau pakainya begini nggak boleh lagi ke masjid, harus itu yang rapi, gini mau sholat jangan bercanda berlebihan gitu aja ya. Takut kemarin guru malam Sabtu mesen begitu, kalau nggak ke masjid gitu lagi punya dilarang. Gitu-gituin aja Pak ya. Kalau diomelin ntar lain lagi ceritanya. Nggak samping itu dia ngadu sama orang tua kalau orang tuanya terima. Kalau kagak jadi apa? Jadi ramai lagi pengurus sama orang tua. Padahal ya semuanya karena mungkin salah paham aja gitu Pak ya. Jadi yang intinya kita semua pasti pengen punya anak yang soleh Pak, harus Pak. Ya, kita harus berjuang kalau kita pengen benar-benar aman, nyaman, selamat di alam kubur sampai akhirat, mesti punya anak soleh Pak. Kalau yang tadi dua enggak, ya paling minim anak soleh. Iya, ya. Jadi harus kita punya itu Pak. Anak yang soleh itu yang doain. Ya, kenapa? Kalau enggak di sini penyebutannya mendoakan. Jadi di sini hadis yad'ulah, mendoakan. Ini bukan berarti anak soleh di mana ketika dia berbakti sama orang tua cukup doain aja, bukan. Di sini Nabi yad'ulah menyebut yad'ulah untuk menyebutkan pekerjaan yang paling gampang dikerjain anak buat orang tua. Kelihatannya enteng, pahalanya berat. Tuh, kelihatannya kecil tapi besar nilainya. Itu doa. Ya. Bapak kita apa bisa tiap hari ngasih ke masjid tiap hari Jumat ngantongin 1 juta, masukin kotak amal, bisa nggak? Berat ya? Ya sama, saya juga berat. Iya, siapa sih kita yang bisa tiap Jumat ngantongin 1 juta ke masjid? Biar dia kaya banget ya. Ya kan kagak bisa Pak. Tuh, ya kan? Apalagi di atas 1 juta, udah nggak bakalan bisa. Apa bisa kita istilahnya
menginfakkan ke masjid ini, bangunan masjid ini kita tackle sampai 80% umpamanya. Bisa nggak kira-kira? Berat apa gampang? Buru-buru sampai 80%. Iya kan? 0,1% aja berat. Ya kan? Kalau doain orang tua, gampang kan? Tadi kita ngerjain semua itu sebenarnya buat orang tua, tapi berat lempanan itu. Biar kita sayang banget sama orang tua. Meskipun diwarisinnya banyak banget dah. Sampai 1000 hektar tuh tanah. Iya, tapi kalau udah urusan buat orang tua tiap Jumat sejuta aja udah berat. Ya kan berat, tapi kalau untuk doain berat apa enteng? Enteng, timbang baca Robik Firli, wali-wali daya. Apa kita perlu uang 10 juta untuk baca Robik Firli? Tenaga, ya kan? Kita cukup sambil senderan ya bisa, sambil duduk bersila bisa, duduk melencong juga bisa. Belonjor juga bisa ya Allah, sambil belonjor umpamanya. Di depan ada kopi, ada ubi, ada gemplong. Robik Firli, wali-wali daya. Bisa. Ambil ngapain aja bisa. Paling enteng. Makanya ketika kita sebagai anak kepada orang tua timbang doain aja kagak bisa. Apa yang mau kita kerjakan buat orang tua kita? Coba. Mana balas jasa kita? Timbang doain aja kagak mau juga. Tuh gitu Pak. Jadi nah untuk doain ini juga nanti dilihat. Ya. Mau sendiri silakan, mau rame-ramenya berapa orang, komplotan mana aja. Kalau komplotannya keluarga-keluarga aja ya udah, modalnya nggak perlu banyak. Kalau tetangga semua diundang, se-RT, nah modalnya gede. Apalagi se-RW, ya kan modalnya lebih gede lagi. Pikir-pikir, ya kan. Ya silakan mau ngerjain model apa aja kita tidak terbuka. Ya katakan mau model haul gitu kan, tahunan lah istilahnya silakan. Tapi toh meskipun haulan itu baik, cakep dan bagus, jangan kemudian kita nih sebagai anak doain orang tua pada haul doang. Ya, gue bayarin pidyah juga, iya bayar pidyah juga pada haul tuh cakep bagus. Jadi tapi jangan sampai pidyah itu kita bayar pada haul aja. Ya, kapan yang baiknya? Kapan aja terutama sekarang ini ketika kita ada rezeki kayaknya. Banyak lumayan lah gitu, ada rezeki agak gampang, ya kan, udah beli aja beras berapa liter, berapa karung, ya kan, tinggal dibagi-bagiin aja kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, nggak pakai acara, bisa, itu acaranya udah gitu aja, lebih simpel kan, kayaknya kagak sumrah banget, ya emang kalau kayaknya kagak sumrah aja bikin kayak tadi undang, cuman modalnya kan katanya kagak, nggak apa. Nggak cukup ya udah bikin yang efektif dan simpel kan begitu. Islam itu nggak pernah ngajarin yang berat-berat, nggak pernah ngajarin yang sulit-sulit ya. Termasuk kita dalam berbakti kepada orang tua. Jadi Nabi di sini menyebut doa karena doa yang paling ringan ya, tapi paling berat nilai dan pahalanya. Di samping itu ya doa di sini juga dalam penjelasan yang lain mempunyai makna yang lain lagi Pak. Ya doa itu bukan sekedar mendoakan tapi menyeru, mengajak, mendakwah orang tua. Nah ini yang mungkin jarang didengar. Pokoknya kita punya orang tua nih, kagak mau sholat main gaplek mulu. Kita sebagai anak kita sering ke musola. Sering kita ngaji baca Quran di rumah di apa? Kita lagi ngaji nih baca Quran. Lah bapak kita lagi main gaplek di depan. Di latar. Nah, kalau kita gambarannya sebagai anak yang soleh. Maka bapak itu kita berikan apa? Teguran, nasihat. Wah bagaimana anak ngasih nasihat? Bahasanya di sini bukannya nasihat. Ya, jadi sekedar dakwah namanya. Makanya doa itu dakwah. Mendoakan atau mendakwahkan. Jadi diajak Pak, Bapak kan lebih tua dari saya aja udah jangankan sering gitu kan, pengen aja nggak ada main gaplek, apalagi tambah pakai duit judi jadinya. Lah Bapak itu ya kan anak udah berapa, cucu udah berapa, agak malu apa sama cucu Pak. Nah gitu-gitu aja, ya jangan kemudian
dibentak-bentak, tulak pinggang dipelototin. Ya kan jangan. Ya tetap namanya orang tua wajib dihormatin sejelek apapun. Ya, seingkar apapun dia terhadap Allah. Kita tetap mengambil jalur akhlak yang penting kita tegur, kita ingetin aja. Jangan kayak gitu Pak, malu sama anak sama cucu. Ya bapak anak cucu udah pada ngeriak cucu, masih geplak-geplok aja ya kan. Iya, nah gitu namanya ya ulah anak yang soleh begitu Pak. Jadi nggak biarin orang tuanya dalam kesesatan ya. Jadi orang tua kita ajak berbuat baik ya, berbuat taat, melakukan ibadah. Nah, 3 perkara inilah yang pahalanya yang akan terus mengalir. Yang paling beruntung tentunya yang punya 3 itu. 3-tiganya ada gitu loh Pak. Ya, sedekah jariahnya ada, ilmu nafi'nya ada, walad solihnya juga ada. 1 aja udah luar biasa, 2 sangat luar biasa. Ya, jangan sampai yang ini yang paling celaka Pak. 1 pun kagak ada dalam dirinya. Kemudian mati, nekat matinya itu orang. Iyalah kagak punya bekal mati juga. Ya kan berarti dia nekat matinya. Itu sama juga orang berangkat menuju satu tempat nggak punya bekal. Kan berarti nekat ya. Nah, kita jangan Pak, kita siapin ya apa yang kita bisa ya untuk meraih 3 perkara tadi. Andai kata nggak bisa 3-tiganya ya salah satu saja itu insya Allah sudah menjadi penyelamat kita nanti di alam kubur ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita kaji ini manfaat dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya dan Allah berikan kekuatan kepada kita agar kita bisa bersedekah jariyah ya, mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat dan mempunyai anak-anak yang soleh di dunia wal akhirah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahil karim antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.